Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 model penilaian kelas akan mempresentasikan tentang teknik dan instrumen penilaian tes. Sebelumnya, perkenalkan saya Alfia Nur Latifatul Zahroh dengan nomor induk mahasiswa 201200010. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk dari instrumen penilaian tes. Instrumen penilaian tes terdiri dari beberapa macam, di antaranya adalah tes tulis dan juga tes lisan. Yang akan saya bahas di sini yang pertama adalah tes tulis. Tes tulis terdiri dari dua macam, yaitu tes objektif dan tes non-objektif. Apa sih yang dimaksud dengan tes objektif dan tes non-objektif itu? Jadi, tes objektif merupakan sebuah tes yang meminta peserta didik untuk memilih sebuah jawaban atau mengisi jawaban dengan isian singkat. Selanjutnya, tes non-objektif merupakan sebuah tes di mana peserta didik diminta untuk mendeskripsikan dan juga mengorganisasikan sebuah jawaban atau pendapat dengan gaya bahasanya sendiri. Nah, tes objektif tersebut juga terdiri dari beberapa bentuk. Yang pertama adalah pilihan ganda, yang kedua adalah pilihan benar salah, yang ketiga menjodohkan, dan yang keempat adalah isian singkat. Oke, yang pertama yang akan kita ulas di sini adalah pilihan ganda. Tes pilihan ganda merupakan sebuah tes di mana disajikan sebuah soal, baik itu berupa pernyataan maupun pertanyaan, yang mengandung beberapa pilihan jawaban. Tetapi dari beberapa pilihan jawaban tersebut hanya terdapat satu jawaban yang benar. Tes ini dapat dilaksanakan dengan mudah, cepat, dan juga memiliki tingkat objektivitas yang tinggi untuk mengukur tingkat kognitif atau pengetahuan peserta didik. Tes pilihan ganda ini biasanya digunakan untuk tes-tes yang memiliki skala besar seperti ujian nasional dan juga tes masuk perguruan tinggi. Kelemahan dari tes pilihan ganda ini adalah membutuhkan waktu yang relatif lama dalam proses penyusunannya. Dalam menyusun tes pilihan ganda ini, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Di antaranya yang pertama adalah bahasa yang digunakan harus bahasa yang mudah dipahami. Selanjutnya terdapat kesesuaian antara pertanyaan dengan jawaban. Yang selanjutnya adalah penyusunan kalimat harus jelas. Dan yang terakhir, setiap soal atau setiap pertanyaan harus mengandung satu masalah. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Apabila ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aizul Hakim. Saya dari kelompok 6 yang akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu pilihan benar salah. 1. Untuk tes benar dan salah mengandung dua kemungkinan jawaban, yaitu jawaban benar atau salah. 2. Materi yang ditanyakan sebaiknya homogen dan segi isi. 3. Untuk soal inti banyak digunakan untuk mengukur kemampuan mengidentifikasi informasi berdasarkan hubungan yang sederhana. 4. Soal dikerjakan dengan cara melingkari atau menandai jawaban yang dianggap benar. Pilihan benar salah, yaitu kelebihan: 1. Mudah disusun dan dilaksanakan. 2. Dapat dinilai dengan cepat dan objektif. 3. Dapat mencakup materi yang lebih luas. Untuk kekurangannya yaitu: 1. Peserta didik cenderung menjawab dengan coba-coba. 2. Memiliki derajat validitas dan reliabilitas yang rendah. 3. Sering terjadi kekaburan untuk membuat soal yang benar-benar jelas. Untuk selanjutnya dipresentasikan oleh teman saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Waiwindiansyah. Saya akan menjelaskan tentang menjodohkan. Menjodohkan yaitu terdiri dari kumpulan soal dan kumpulan jawaban yang dikumpulkan ke dalam dua kolom berbeda. Murid bertugas untuk mencari dan menetapkan jawaban-jawaban sehingga sesuai atau cocok dengan pertanyaan. Teknik-teknik yang harus diperhatikan dalam menyusun soal tes menjodohkan yaitu yang pertama, menyesuaikan kompetensi dasar dengan indikator. Yang kedua, kumpulkan soal diletakkan di kolom sebelah kiri dan kumpulan jawaban diletakkan di sebelah kanan. Yang ketiga, menggunakan kalimat singkat dan terarah pada pokok. Tes isian singkat adalah tes yang ditandai dengan adanya jawaban pada tempat kosong yang disediakan oleh guru untuk menulis jawaban dengan singkat sesuai petunjuk. Cara menyusunnya yaitu yang pertama, soal disusun sebaiknya tidak menggunakan soal yang terbuka sehingga siswa dapat menjawab dengan terurai. Yang kedua, pernyataan sebaiknya harus mengandung satu alternatif jawaban. Yang ketiga, titik-titik kosong sebaiknya tempat jawaban hendaknya diletakkan pada akhir atau tempat kalimat. Yang keempat, dapat menggunakan gambar sehingga soal dapat dipersingkat dan jelas. Sekian dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Arisma Triwidianingsih, NIM 2012000029. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi dari saudari Anissa, yaitu jenis-jenis tes non-objektif. Jenis-jenis tes non-objektif terdiri dari dua, yaitu tes uraian terbatas dan uraian bebas. Uraian terbatas yaitu siswa diberikan kebebasan dalam menjawab pertanyaan yang diberikan, tetapi arah jawabannya dibatasi sehingga kebebasan itu menjadi kebebasan yang terarah. Yang kedua yaitu uraian bebas. Di sini uraian bebas terdapat 3 poin. Yang pertama yaitu peserta didik diberikan kebebasan dalam menjawab pertanyaannya sesuai dengan sistematikanya sendiri. Yang kedua, peserta didik diberikan kebebasan dalam menyampaikan pendapatnya sesuai dengan kemampuannya. Dan yang terakhir yaitu seorang guru harus memiliki pedoman atau acuan dalam mengoreksi jawaban dari peserta didik. Poin selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahan tes non-objektif. Yang pertama yaitu kelebihan. Di sini kelebihannya terdapat 3 poin. Yang pertama yaitu dapat diuji secara cepat dan mudah. Yang kedua yaitu mendorong siswa untuk berbicara dengan gaya bahasanya sendiri. Dan yang ketiga yaitu untuk mengukur tingkat pemahaman siswa. Sedangkan kekurangannya yaitu yang pertama kurangnya mengcover seluruh materi. Yang kedua, tingkat keefektifan reliabilitas rendah karena pengetahuan siswa yang betul-betul dipahami sulit diketahui. Dan yang terakhir yaitu cara memeriksanya dipengaruhi oleh banyak faktor dan membutuhkan waktu yang lama untuk memperbaikinya. Poin selanjutnya yaitu metode penyusunan tes non-objektif. Yang pertama, item pertanyaan dalam tes uraian harus mencakup seluruh materi yang telah diajarkan dan dapat memenuhi kriteria. Yang kedua, penyusunan kalimat pertanyaan harus berbeda dengan kalimat tes yang ada di dalam buku, tetapi masih mengandung makna yang sama. Yang ketiga, susunan kalimatannya harus jelas, padat, singkat, dan mudah dipahami oleh siswa. Yang keempat yaitu kumpulkan jawaban yang ingin diperoleh penanya atau guru untuk bimbingan jawaban yang benar dan kurang subjektif. Dan yang terakhir yaitu kembangkan pedoman saat menjawab tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ahmad Rafil Aziz, nomor induk mahasiswa 201200007. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya, dan pada bahasan saya kali ini ialah bentuk-bentuk instrumen tes tentang tes lisan.
Tes lisan adalah soal-soal yang diberikan oleh guru secara lisan dan peserta didik wajib menjawabnya pula secara lisan. Tes lisan ini dilakukan secara langsung melalui tatap muka antara guru dan peserta didik. Tes lisan dirancang untuk menguji kemampuan atau penguasaan pengetahuan dan kemampuan belajar peserta didik serta mengembangkan sikap berani menggunakan pendapat, rasa percaya diri, dan kemampuan berkomunikasi secara efektif. Dan selanjutnya ialah fungsi masing-masing instrumen tes. Yang pertama ada fungsi instrumen pilihan ganda, yaitu instrumen pilihan ganda berfungsi untuk mengukur tingkat kognitif peserta didik. Kedua ada pilihan benar, salah, yaitu berfungsi untuk mengukur kemampuan peserta didik untuk membedakan antara fakta dengan opini. Dan selanjutnya ada menjodohkan, berfungsi untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam mengidentifikasi informasi berdasarkan hubungan yang sederhana dan kemampuan menghubungkan dua hal. Selanjutnya ada isian singkat. Isian singkat berfungsi untuk mendapatkan informasi dan data yang diinginkan. Selanjutnya ada uraian terbatas. Uraian terbatas berfungsi untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang telah diberikan oleh pendidik. Selanjutnya lagi ada uraian bebas. Uraian bebas berfungsi untuk mengetahui kemampuan siswa dalam mengemukakan jawaban yang berupa pendapat dengan bahasanya sendiri. Selanjutnya ada tes lisan. Tes lisan berfungsi untuk mengamati minat siswa terhadap materi yang diajarkan dan juga dapat menjadi motivasi belajar siswa. Mungkin sekian presentasi dari kelompok saya. Bila ada kurang lebihnya dari saya pribadi dan mewakili kelompok saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.